Selamatkan pekerja Indonesia. Ya, jika ada di situ niatan ataupun isi yang merugikan salah satu pihak, maka perbuatan itu diharamkan, Bang. Oh, Misalnya, tergantung niat, ya, Bang ya. Tadi ada yang pertama tadi umuru. al-umuru bimaqasidiha, kemudian ad-dararu la yuzalu. Tidak boleh mendatangkan Saya Bang kemudaratan. ujung-ujungnya jauh awalnya saya catat al-umuru. Iya, Bang. Baru Ad-dararu nggak boleh mendatangkan kemudaratan. Bang. Iya. Misalnya nanti ada perjanjian tersebut yang memang merugikan ke salah satu pihak, misalnya di sini pekerja, tapi karena itu tadi tidak terbacanya ya teken, maka itu akan mendatangkan kerugian bagi si pekerja dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Berarti kalau misalnya niat si pengusaha sengaja membuat teknis agar tidak dibaca, itu sebenarnya sangat dilarang oleh hukum Islam. Sangat dilarang, Bang. Sangat dilarang. Oke, itu yang pertama, Bang. Kita masih bicara terkait qawaid fikih fil muamalah. Kita kaitkan dengan ketenagakerjaan, yaitu bicara perjanjian aja dulu, Bang, karena ini dasar. Oke. Perjanjian ini sama-sama sudah dibaca, tetapi sebenarnya ada sekecil apa namanya? Ada ganjalan sedikit di hati si pekerja, tapi karena dia khawatir nanti kalau dia komplain dia malah nggak jadi bekerja, karena hubungan kerja itu akan dimulai setelah tanda tangan perjanjian kerja. Tapi dia tanda tangani juga, Bang, dengan kata terpaksa. Itu gimana, Bang? Apakah itu sah dalam hukum Islam? Dia cacat demi hukum, Bang. Cacat dalam hukum. Islam. Iya. Dalam hukum Islam ya? Iya. Karena ada keterpaksaan, tapi nggak dipaksa, Bang. Si pengusaha bilang ini, maaf Bang Husin, coba kau baca dulu ini. Kau kan mau melakukan hubungan kerja nih, tapi harus siap dulu perjanjian kerja yang kita sepakati. Ini usulan saya, kata saya pengusaha misalnya. Baca dulu, baru tanda tangani. Ada, abang baca. Ada yang nyangkut mengganjal, tapi karena abang komplain, saya bilang, kalau ada yang nggak cocok atau nggak pas bilang, biar kita perbaiki. Saya bilang gitu kan, dengan sedikit tambahan. Ya kalau nggak cocok sedikit, cocok aja biar cepat. Kan saya bilang, abang karena mencari pekerjaan sudah lama menganggur, maka karena satu poin saja atau satu klausul saja nggak abang tanda tangani, tapi nggak abang komplain, tapi abang tanda tangani langsung. Itu gimana itu? Cacat juga. Cacat demi hukum, Bang. Memang dia nggak dipaksa, tapi dia terpaksa dengan keadaan, sehingga dia harus menandatangani itu. Nah, ketika dia maafnya misalnya tidak dibaca kemudian bermasalah, misalnya terkait tentang rupanya ada jam kerja yang menjadi persoalan misalnya di dalam, maka itu tidak dibenarkan, itu cacat demi hukum. Bahkan si pemberi kerja itu mendapatkan dosa, dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka dalam etika di dalam Islam, Bang, kita bisa melihat bagaimana Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah membuat satu aturan di pajak di pasar. Pedagang, bagi seseorang yang boleh menjadi pedagang, pengusaha wajib harus mengetahui tentang hukum-hukum jual beli atau perdagangan. Artinya apa? Agar tidak memberikan kemudaratan bagi pihak konsumen ataupun bagi pihak si pekerjanya, Bang. Atau terjadinya kecurangan ya. Atau terjadinya kecurangan. Intinya dalam Islam, Bang, bagaimana itu masih masuk ranah qawaid fikih fil muamalah, Bang, ya, cerita Bang ini ya. Ya, masih, Bang. Setiap persoalan selain hubungannya sama manusia dengan makhluk itu masih persoalan muamalah. Oh, gitu. Yang ketiga, Bang. Tadi yang pertama dipaksa. Bukan dipaksa, tidak, apa tadi saya bilang, saya lupa. Yang pertama perjanjian itu disuruh tanda tangan saja. Yang kedua disetel supaya tidak dibaca. Yang ketiga, Bang, abang baca, abang ikhlas sebagai pekerja, saya sebagai pengusaha tanda tangan, kita sama-sama tanda tangan secara ikhlas. Kan begitu nih? Sah demi hukum. Sah, Bang, dalam hukum Islam ya? Tidak, Bang. Keikhlasan itu, Bang, bukan untuk menghalalkan, itu salah itu, Bang. Jadi gimana? Jika kalau mengikhlaskan itu menyelesaikan jika perbuatan ikhlas itu menghalalkan yang haram, maka halallah perzinahan. Oke. Kan begitu dia, Bang. Jika ikhlas itu cerita zina enak nih. Maksudnya betul. Jadi ikhlas itu, Bang, nggak bisa dia menghalalkan ataupun membenarkan suatu perbuatan yang pada dasarnya memang ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalamnya. Oke, maksudnya begini, Bang. Pertanyaan saya yang ketiga ini begini.
klausul dalam perjanjian kerja itu tidak ada yang salah. Artinya tidak ada yang salah, tidak melanggar aturan hukum Islam. Baik. Kan gitu. Banyaklah hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban daripada pengusaha seperti yang dikatakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14 dimuat semua di dalam. Abang baca semuanya abang setuju. Iya. Saya juga setuju. Iya. Kita sama-sama tanda tangan. Iya. Sah. Sah. Oke. Pertanyaannya, tiba-tiba di suatu jalan tiba-tiba setelah berjalan ini bang 1 tahun. Iya bang. Hubungan kerja itu, abang sudah bekerja Iya. di perusahaan saya, Iya, ya. Bang. Tiba-tiba misalnya saya ingkar terhadap salah satu klausul dalam perjanjian kerja. Siapa yang ingkar ini bang? Saya bang, pengusaha. Si pengusaha. Baik. Nah, itu gimana itu bang? Jadi saya rubah perjanjian kerja ini. Saya rubah sendiri perjanjian kerja ini tanpa tanda tangan abang misalnya. Tidak dibenarkan bang. Tidak dibenarkan. Nggak bisa ya. Jadi Tidak kalau bisa. merubah sebuah perjanjian kerja gimana? Kita sepakat ulang gitu. Buat kesepakatan ulang lagi. Yang pertama tadi ketika dia melakukan suatu kesalahan ataupun pelanggaran di perjanjian kerja, yang pertama selesaikan dulu sanksinya, selesaikan dulu tanggung jawabnya ketika dia melakukan kesalahan itu. Apa yang saya langgar, Iya, misalnya kesepakatan upah iya, lembur, saya bayar iya, dulu. iya, baru baru- buat lagi perjanjian baru bersama. Iya, kita lihat perjanjian barunya tadi tetap prinsipnya tidak melanggar hukum Islam dan tentunya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh undang-undang. Oke. Oke. Setelah misalnya masalah lembur, saya bayar dulu upah lembur itu. Iya. Kan gitu bang. Iya. Baru setelah itu, kalau setelah selesai itu baru diajak lagi diskusi si pekerja. Ayolah, saya tidak bisa bayar segitu lagi upah lemburnya, kita Iya. sepakatin dulu, kira-kira begitu ya. Iya. Yang penting tidak melanggar aturan, tapi Iya. berarti tidak boleh perjanjian kerja dalam hukum Islam Iya. itu dirubah sepihak. Iya, tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Nah, berarti ada sinkronisasi dengan hukum positif di Indonesia gitu maksudku bang. Iya, dan memang sejatinya bang hukum positif itu bang yang saya lihat juga walaupun saya tidak memang di bidang itu khususnya, Ya. hukum positif itu sesuai dengan hukum Islam. Gitu Jadi ya. jangan ada lagi Hukum Islam itu sesuai dengan hukum positif. positif. Iya. Hukum positif yang sesuai atau hukum Islam yang sesuai bang? Sebenarnya bang jangan ada pembedaan di antara keduanya karena pandanglah itu sejatinya seharusnya itu sama. Siap. Kan gitu dia bang kan. Nggak mau jadi- terjebak ini Bang Husein ini viewers. Karena hukum nasional, karena agama Islam itu kan agama nasional itu salah satu di Indonesia ini. Iya ya. Yang pasti jangan melanggar aturan hukum nasional gitu bang Iya ya. bang. Oh. Siap. Oke, kita lanjut bang. Tadi mungkin Kuwait Fikih terkait masalah perjanjian kerja sudah clear. Saya harap para pekerja, para viewers yang selalu setia dengan tontonan-tontonan yang insya Allah bermanfaat dari Harap TV Channel serta para mahasiswa, kita masuk kepada apa namanya? Ini 2 mata kuliah atau 2 spesifikasi yang kita bahas, kita satukan, kita kolaborasi dan kita kaitkan dengan ketenagakerjaan. Baik. Saya tadi teringat dengan pada saat abang membahas fikih, ada 5 hukum. Iya. Hukum ya bang ya? Iya. Wajib, haram, Makruh, sunnah, makruh, mubah. mubah. Walaupun nanti ada lagi sah dan batal bang. Ada lagi ya? Ada misalnya sah dan batal. Tapi biasanya di dasar hanya ini 5 yang Oke, diperkenalkan. Saya sebenarnya sudah beberapa kali kaji bang, bahkan saya sudah panggil salah satu ustadz yang pasti abang kenal juga. Iya. Tapi terkadang kan bang, bukan saya mau melaga argumen, Baik bang. penguatan saja Siap. bang, penguatan karena kemarin sama ustadz yang saya wawancarai itu, dia juga waktu itu ada apa namanya, waktunya tidak bisa lama karena ada pekerjaan yang menunggu. Saya khawatir ada sesuatu yang tertinggal. Baik bang. Saya yakin ustadz yang saya wawancarai sebelumnya juga memiliki kemampuan dalam hukum Islam yang sangat dalam. Iya. Oke, begini bang, ada fenomena di dalam ketenagakerjaan, fenomena dalam terkait antara pengusaha dengan pekerja. Misalnya seorang pengusaha itu mempekerjakan pekerja perempuan bang, Iya bang. tapi karena si pengusaha itu memiliki usaha butik misalnya, atau menjual pakaian dalam wanita misalnya, ya kan? Terkadang si pekerja perempuan itu sangat jarang bang berpakaian yang menutup aurat.
Pertanyaannya, apakah itu karena ada larangan dari pengusaha atau tidak? Saya yakin dan percaya tidak akan ada pengusaha yang berani langsung bilang, hei, kamu pakai baju UKNC biar nampak ketek dan lain-lain misalnya. Itu tidak ada yang berani, Bang. Tapi mungkin dengan cara-cara lain. Sehingga mungkin mereka tidak menutup auratnya. Karena tempat kerjanya itu ya begitu. Kira-kira begitu, Bang. Atau misalnya karena mereka berjualan pakaian dalam misalnya, ya si pekerja berpikir wajarnya mereka tidak menutup aurat, kira-kira begitu. Kan begitu, Bang? Di dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa pengusaha itu wajib memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk melaksanakan kewajiban dalam agamanya. Saya ulangin, Bang. Dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk melaksanakan kewajiban agamanya.